Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi hadirin semuanya, perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh guru-guru kita atau orang-orang terdahulu, baik itu di dalam kitab, di dalam dia mengajarkan suatu pengetahuan kepada muridnya, atau kepada saliknya, atau kepada saudaranya, atau kepada sahabatnya, itu ada perumpamaan tentang kosong, titik, alif. Perumpamaan juga sebuah nama tentang ruh, itu namanya hakikat. Itulah yang bernama Rasulullah. Ruh itulah Nur Muhammad. Ruh itulah begini begitu, begini begitu. Sama dengan kosong itulah segala sesuatu. Nah, ini semua bahasa-bahasa rahasia, bahasa-bahasa rasa yang diumpamakan untuk mendekatkan paham. Jadi tidak akan mengetahui dia kalau tidak bisa menyadari, merasakan itu. Tidak bisa. Dijelaskan bagaimanapun tidak akan paham. Nah, kalaupun dijelaskan dengan terang jelas, ditunjukkan jelas nampak wujud Allah itu, tidak akan percaya. Karena memang sudah seperti itu sunnatullahnya. Jadi maksud daripada kosong, nah, ini banyak manusia-manusia yang salah paham tentang kosong ini. Kosong itu dikira tidak ada. Kosong itu gambaran begini dikatakan kosong, bukan kosong. Bukan tidak ada. Itu namanya la ta'yin. Di martabat saja, di kitab Tuhfa al-Mursalah, itu dikatakan martabat ahadiyani, martabat zat ini artinya la ta'yin. Belum tentu, belum nyata. Nah, belum nyata artinya belum wujud pada saat itu. Belum bersifat zat semata-mata. Oke? Itu bukan kosong tidak ada. Yang kosong itu si makhluk, yang kosong itu alam semesta, itu kosong. Bukan kosong yang dimaksud itu adalah Allah. Itu suatu perumpamaan maha ruang yang meliputi segala sesuatu. Bukan ruang, maha ruang yang meliputi segala sesuatu. Itu Allah. Maha suci. Jadi Allah itu meliputi Nur Muhammad, meliputi semesta. Nah, Allah itu Nurullah, Nur ilahi. Di balik asli daripada yang bernama Allah itu, yang punya Allah, yang betul-betul pemilik Allah sejati, pemilik nama Allah yang sejati, itulah akunya Rabbul Izzati, Tuhan yang tidak bisa dikenali sampai kapanpun. Makanya puncak makrifat adalah tidak tahu tentang Tuhan. Ketika kita mengetahui tentang Tuhan, batal semuanya, batal. Karena itu merasa, itu rasa, sementara Tuhan itu tidak bisa dirasa-rasa. Allah itu yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala tidak bisa dirasa-rasa. Yang bisa dirasa itu hanya zatnya. Yang bisa disadari itu hanya zatnya. Yang laisa kamitsli syai', zat hayyun itu. Tapi kalau di atas itu kunhi zat, tidak bisa sama sekali. Tidak ada orang yang bisa sampai sana. Sedangkan rohani saja, rohani sebelum ditiupkan, ya, sebelum masuk ke sini, bentuknya apa? Tidak ada. Bentuknya itu tidak ada bentuk rohani itu. Laisa kamitsli syai'. Nur Muhammad itu tidak ada bentuknya sama sekali. Ini saja tidak ada yang tahu keadaannya bagaimana. Cukup dikatakan bahwa adanya Nur Muhammad itu, ada ruh itu. Ada berarti wujud. Wujud ini adalah wujud Allah. Sifat daripada Allah itu wujud. Sifat ini menunjukkan akan adanya zat. Zat itu tentu punya sifat.
sifat ini menerbitkan af'al. Kan begitu. Jadi zat menerbitkan sifat, nyatanya sifat kepada af'al. Itulah yang dimaksud Allahu Ahad. Allah itu esa. Esa dari zatnya, esa pada sifatnya, esa pada asmanya, esa pada af'alnya. Nah, jadi begitu. Bukan kita mau mengkosong-kosongkan Allah, meniadakan Allah. Yang ditiadakan itu si makhluk yang nampak, wujud majaz, khayali. Yang ada itu hanya Allah. Mana yang adanya yang laisa kamitsli syai'. Sama dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad banyak anti karena masalah nama. Masalah nama. Siapa yang menafikan Nur Muhammad, maka dia orang paling goblok sedunia. Kenapa? Kenapa? Jangan baper ya. Jangan baper. Karena memang paling goblok sedunia. Kenapa? Kenapa? Paling bungul sedunia. Ya kita, kalau mau dibilang paling bungul sedunia kita. Kenapa paling bodoh sedunia? Karena Nur Muhammad itu ruh. Siapa yang mau menafikan ruh? Apakah bisa ada orang di dunia ini menafikan ruh? Kalau ada yang menafikan ruh, silakan saja. Berarti pahamnya agak ekstrim, agak lain lah. Paham itu sedikit-sedikit berbeda masih mending. Ini sampai tidak percaya ruh kok. Ada orang kayak begitu. Nur Muhammad itu ruh, bahasa lainnya itu Rasulullah, hakikat. Bahasa lainnya itu Nur Muhammad, ruh, atau rasa Allah, atau sukma sejati, guru sejati, nurani, itu banyak namanya. Banyak. Jadi kita ini kelihatan sekali ini secara syariat memang kita sudah goblok, tapi memang goblok benar kalau kita itu menafikan ruh. Ini kayaknya seperti kasar ya. Artinya kasar kah tidak kah terserah. Bukan itu maksudnya. Tidak ada orang di dunia ini, mayoritas 90% seluruh dunia meyakini itu ada ruh. Bahkan orang-orang barat pun meyakini. Ruh itu apa? Macam-macam pengertiannya. Ada yang mengatakan dia sumber kehidupan. Ada yang mengatakan energi. Energi kan. Energi tidak mustah, tidak dicipta. Nah, bahasa kerennya kan. Ada yang mengatakan daya hidup. Iya, ruh itu ya hidup itu. Masa ruh mati? Nah, hidup itu zat hayat. Namanya Nur Muhammad. Kalau bahasa kita, bukan Nabi Muhammad. Supaya bisa terpisah. Tapi Nur Muhammad ada pada diri. Nur Muhammad itu ada pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih terkonek lagi beliau. Lebih sempurna lagi sampai tajalli kepada jasmani. Nur Muhammad itu. Maka yang paling gampang begini supaya kita tidak terbelit-belit. Jasmani ruhani. Jasmani itu makhluk. Ruhani itu bukan makhluk, tapi bukan Allah. Kan begitu. Jasmani, ruhani, kemudian Allah meliputi itu. Alam semesta, ini alam semesta, misal ini alam semesta, kemudian ruh semesta alam, di balik itu ada Allah. Bukan Allah bulat, bukan Allah kosong, bukan. Meliputi alam semesta, meliputi Nur Muhammad Rasulullah. Meliputi. Jasad diliputi oleh ruhani. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diliputi. Kemudian ruhani ini diliputi oleh nurullah. Diliputi oleh nurnya Allah. Kalau kita mengatakan Nur Muhammad yang jasad, itu jelas muhaddas. Kalau kita mengatakan yang kodim, ya ruhani itu ruh, tapi bukan ruh yang ruh ruhani kah, ruh nabati. Kalau itu memang saya sepakat makhluk. Ruh nabati, ruh hewani, ruh ruhani, sukma itu makhluk. Tapi kalau yang ruh suci, Ruhul Kudus,
Itu mana ada makhluk, itu ya Allah, itu zat hayat. Itu bukan makhluk. Yang makhluk itu ya kita itu, yang sukma itu, yang jiwa itu ruh, tapi tajalli berkali-kali. Jadi sudah namanya awal makhluk. Inilah yang dikatakan biasa Nur Muhammad batin, Nur Muhammad zahir, itulah batang tubuh. Nur Muhammad akhir, itulah ruh suci atau ruh idofi. Nah, Muhammad awal, itulah ruh suci, zat mutlak. Nah, itu yang kodim itu. Kodim itu karena terbit dari Allah Ta'ala. Bahkan ketika diluaskan lagi pandangannya, tembus kepada maha ruang itu sendiri, dan itu juga kedudukannya ada pada diri itu juga maha ruang itu sendiri yang ada pada diri, bukan dia di dalam. Nah, makanya dikatakan nurun ala nurin, nur di atas nur, bisa juga nur di dalam nur, bisa juga nur di luar nur. Karena kenapa dikatakan di luar? Dia paling di luar, lapisan paling luar. Tapi ketika ditunjuk salah. Ketika kita mengatakan nur dalam nur, lapisan paling dalam, ternyata juga dia di luar. Makanya dikiaskanlah bulatan kosong. Bukan Allah itu bulat, Allah itu kosong. Subhanallah, Allah itu zat wajibal wujud, bukan kosong. Kosong itu hanya suatu istilah. Zatnya itu laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan zat Allah. Tidak memerlukan tempat, meliputi. Sangat dekatnya Allah Ta'ala sehingga terhijab mata hati kita, sehingga tidak bisa melihat zat itu sendiri. Bukan melihat Tuhannya zat. Kalau melihat Tuhannya zat tidak bisa. Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Idrak. Tidak akan pernah bisa. Puncak marifat tidak tahu tentang Tuhan. Terus apa yang dicari? Allah. Ismu zat. Nurullah. Nur zatullah. Itu yang bernama Allah. Nurnya. Tapi kalau Allah yang sebenar-benarnya mau dicapai sampai ke puncak-puncaknya pun tidak akan pernah bisa. Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan itu, yang tak bernama, tak berzat, sifat, asma dan afal itu tidak bisa. Maha ruang ini yang maha suci meliputi Nur Muhammad. Di luar Nur Muhammad, atau bisa dikatakan paling dalamnya Nur Muhammad, batinnya Nur Muhammad, zohirnya Nur Muhammad, yang meliputi Nur Muhammad itu, maha ruang itu masih Nur Tuhan. Itu yang bernama Allah. Itu Nur Ilahi. Itu yang bernama Allah. Ismu Zat. Kalau Tuhannya Zat tidak bisa. Apapun bahasanya tidak akan pernah bisa. Kalau ada yang mengaku kenal dengan Rabbul Izzati, melihat Rabbul Izzati, itu bohong. Yang dilihat itu puncak-puncak adalah maha ruang. Artinya yang disaksikan itu adalah maha ruang. Di balik maha ruang sudah tidak bisa lagi disebut. Tidak bisa lagi. Ketika disebut salah, tidak disebut, tidak diakui salah, diakui salah, diam. Diam sebenar-benarnya, diam itulah yang sebenar-benarnya. Tapi bukan diam-diam mau berak. Bukan. Pahamlah macam tu. Kalau sudah sampai maha ruang, di atasnya lagi tidak bisa lagi, karena harus diam di situ. Kalau belum kita diam, pikiran kita, perasaan kita, kalam kita masih ada mengatakan aku Allah, saya bukan. Bukan Allah itu. Jelas bukan. Bukan yang sebenarnya. Harus diam sediam-diamnya. Kalam suara, kalam huruf, tidak ada kalam-kalam, tidak ada huruf. Tidak berhuruf, tidak bersuara kalam Allah Ta'ala yang asli, yang belum tajalli. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Itulah kitab Al-Quranul Qadim. Itulah sifat qadimnya Allah Ta'ala.
yang bersandar kepada zatnya. Jadi begitu. Jadi Nur Muhammad, Ruh, atau Ahmad, itu semua gara-gara nama sebenarnya. Apapun bahasanya, ternyata wujudnya itu juga yang dibahas. Namanya banyak, wujudnya itu aja yang dibahas. Sama juga Tuhan begitu. Siapa bilang mengatakan Tuhan itu banyak? Kalau Tuhan palsu, iya. Tuhan palsu, iya. Tuhan palsu apa yang kita yakini membawa manfaat mudarat bagi kita. Kalau dia tidak ada bagi kita, itu mudarat, berarti itulah Tuhan kita. Secara konteks akal, pikiran, perasaan, kita mengatakan bahwa saya bertuhankan Allah. Tapi secara praktek kenyataan di dalam kehidupan spiritual sehari-hari, prakteknya di lapangan, ternyata Tuhan kita aspal, Tuhan kita bensin, Tuhan kita obat, Tuhan kita adalah sesuatu yang melalaikan, yang dipercayai dalam pandangan hati yang terdalam. Bukan kita mengatakan bahwa kita tidak boleh lagi minta tolong sama orang, tidak begitu. Karena kesyirikan ini ada di dalam hati, bukan di luar. Bukan di luar. Orang itu mencium batu atau mencium pusaka. Kalau niatnya mengatakan bahwa ini ada ini mendatangkan manfaat mudarat dan sebagainya banyak, dia cium karena gara-gara itu jelas syirik khafi. Tapi kalau dia cium sebagai bentuk penghormatan saja, bentuk penghormatan sesama makhluk, apa salahnya? Menghormati besi, menghormati alam, tidak menebang pohon dan sebagainya misal. Nah itu apa salah? Tidak. Yang salah itu ketika pandangan suhud kita ini salah. Pandangan suhud kita mengatakan bahwa ada sesuatu yang bisa memberi manfaat dan mudarat selain Allah. Itulah syirik. Itulah Tuhan kita. Kapan dipercayai? Meskipun pikiran perasaan tidak mengatakan saya tidak mungkin percaya sama dia, tapi prakteknya di lapangan percaya sama itu. Nah itu yang dimaksud. Kesyirikan itu ada letaknya di dalam hati. Nah, jadi begitu saudara-saudara, mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang sedikit 30% setiap hari kita buat, kadang juga bolong, kemudian di TikTok juga seminggu sekali, mudah-mudahan bisa membawa kita kepada pengetahuan lalu diamalkan sehingga paham. Lalu kepahaman itulah yang menjadi guru spiritual ke depannya, apa langkah-langkah ke depannya, dan sebagainya. Banyak. Ya, jadi mungkin begitu ya. Tuntaskan, dicerna baik-baik, diulang-ulang sampai 17 kali. Nah, jadi mohon maaf banyak kata-kata yang salah, khilaf, ataupun bahkan terlihat kasar atau bodoh dan sebagainya, tidak. Itu biasa saja. Itu menghina daripada diri kita, selalu harus dihina, dicaci, dimaki, memang harus sehina-hinanya. Itu ada yang begitu, tapi ada juga yang tidak mau pakai metode itu, silakan, tidak mau pakai itu. Artinya menghina diri atau menghinakan diri, mencelakan diri secela-celanya. Bukan hanya kita ngomong begini, saya itu tidak punya apa-apa, saya betul-betul bodoh dan sebagainya, saya itu begini. Itu bukan itu yang dimaksud tawadu. Bukan itu yang dimaksud ilmu padi, bukan itu. Ilmu padi itu kan di dalam batinnya itu. Nah, memang dia bilang saya ini tidak tahu apa-apa, tapi di sini ada rasa mengetahui dan sebagainya, atau merasa paling hebat baru bilang begitu. Nah itu yang paling bahaya, dosa maksiat batin juga itu. Nah, jadi kesyirikan, riya dan sebagainya itu di hati, bukan di perlakuan. Bukan salah kita kalau mengatakan di perlakuan, di perbuatan, bukan salah. Jadi betul-betul di hati. Kesyirikan dan sebagainya di hati semuanya.
Ya begitu hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua terus diliputi istiqomah, diliputi kemesraan, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.